Kakak punya ice breaking untuk adik-adik. Dimohon untuk berdiri ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Adanya nih, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Ini kita akan mempelajari tentang budaya yang ada di daerah kita. Ada yang tahu budaya apa saja yang ada di daerah kalian? Apa saja? Wayang, terus reog, apa lagi? Dulu, terus kesenian selain itu kayak makanan, apa aja? Budaya yang ada di daerah. Terus warisan budaya apa yang menarik menurut kalian? Kesenian apa? Kalian pernah lihat budaya-budaya yang ada di daerah kalian nggak? Kayak misal ada wayang, kalian pernah lihat? Nah, menarik nggak menurut kalian? Nggak pernah lihat? Selanjutnya kita akan belajar tentang akulturasi budaya. Minta tolong Naswan, minta tolong dibaca akulturasi budaya. Akulturasi adalah proses percampuran dua kebudayaan atau lebih tanpa menghilangkan budaya asli. Ya, sudah tahu akulturasi budaya itu percampuran budaya. Jadi bukan hanya satu budaya aja, tapi ada berbagai budaya yang dicampur jadi satu. Jadi hanya satu budaya itu termasuk campuran dari beberapa budaya dari yang lain. Untuk agar kalian lebih jelas, contohnya itu seperti ini. Gambar yang pertama, yang atas sendiri itu sate. Ada yang suka sate? Terus sampingnya itu, sate itu budaya dari kita ini satu, bahas satu-satu dulu aja. Yang sate itu, dagingnya, proses memanggangnya itu kayak dari apa itu? Arab, kayak kebab dipanggang. Cuma kalau kebab kan di atas kompor, kalau sate di atas arang. Ya itu sama budaya Indonesia. Budaya Indonesianya itu rempah-rempahnya, bumbu-bumbunya sate itu kayak bumbu kacang, bumbu kecap itu. Makanya sate itu dikatakan akulturasi budaya Indonesia dengan dari pedagang Arab dan India. Terus yang kedua ada bawahnya sate, ada apa? Pempek, ya benar. Pempek itu khas dari mana? Khas Palembang, betul, Zuber.
kayak di Tionghoa. Jadi paduan ikan dengan tepung-tepungan. Kalau yang Indonesianya itu bumbu cuka kayak gitu. Kan nah, yang selanjutnya itu ada masjid. Ada yang pernah ke sana? Di mana letaknya? Dekat ya dari sini. Tidak pernah. Ada yang pernah ke sana? Pernah semua. Semua. Oh, pernah ada yang tadi di sana. Kecengho. Kecengho ini dikatakan akulturasi budaya karena atapnya itu berbentuk paduka, dipengaruhi oleh budaya Tiongkok sama kan kecengho itu dibuat untuk orang Muslim untuk sholat ya. Ya itu makanya dikatakan akulturasi karena ada dua budaya Tiongkok sama budaya umat Islam itu sholat. Yang ketiga ini ada apa? Candi apa? Borobudur apa Prambanan? Borobudur ya. Kalau Candi Borobudur itu pengaruh budaya Hindu-Buddha dari India. Tadi akulturasi itu apa? Jadi mencampurkan dua budaya dari budaya negara A sama negara B atau budaya dari A B itu dicampur jadi satu. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang warisan budaya. Warisan budaya itu peninggalan. Warisan itu peninggalan. Sedangkan warisan budaya peninggalan budaya dari nenek moyang yang memiliki nilai seni dan tradisi. Nah, sedangkan warisan budaya itu dibagi menjadi dua, ada warisan budaya Benda sama warisan budaya tak benda. Warisan budaya Benda itu sesuatu yang nampak, bisa kita lihat, bisa kita raba, ada wujud aslinya. Nah, nanti kita lihat kalau warisan budaya Benda itu yang nampak, kelihatan, wujud aslinya. Ada yang bisa memberikan contoh sebelum kakak kasih tahu? Yang warisan budaya yang dapat kita lihat, dapat kita pegang, kita raba. Wayang, Candi Borobudur, keris, terus celurit, ya, baju adat, ya, rumah. Nah, ini contoh warisan budaya. Ada makanan daerah. Masa nggak tahu itu apa? Itu lontong kupang. Ada yang suka? Nggak suka? Ya itu yang negara pertama itu contoh warisan budaya yang benda itu ada makanan khas daerah itu lontong kupang. Terus yang kedua sampingnya itu ada rumah joglo. Apa? Terus sampingnya itu ada pakaian adat. Pakaian adat mana? Ya. Terus ada keris. Sama yang bawahnya makanan khas itu ada candi. Terus alat musik itu juga termasuk warisan budaya Benda. Dan ada juga yang setiap ini kita gunakan. Ya, kain batik itu juga termasuk warisan budaya Benda. Selanjutnya itu warisan budaya tak benda. Jadi kalau warisan budaya Benda itu yang bisa kita lihat, kita raba. Kalau warisan budaya tak benda itu tidak bisa diraba, tapi bisa kita lihat di sekitar kita. Jadi wujudnya itu tidak bisa kita lihat, tapi tidak bisa kita raba, tapi bisa kita lihat di sekitar. Contohnya itu ini ada orang nenun kain gitu loh. Nah, terus yang sampingnya lain itu ada karapan sapi ya Madura. Terus yang bawah itu ada ngaben, upacara ngaben. Terus sampingnya itu ada permainan tradisional, egrang.
nggak ada wujud aslinya ya, tapi kan bisa kita lestarikan. Nah, terus yang ponorogo sama yang terakhir tuh ada tari. Itu tarian Sidoarjo, Banjar Pemimpin katanya. Ada yang pernah nari Banjar ini? Banjar Pemimpin? Enggak pernah sama sekali diajari. Nah, cara kita melestarikan budaya biar gak punah? Dipelajari, terus ya kan warisan budaya meskipun banyak, tapi kalau nggak ada yang mempelajari, nggak ada yang minat, pasti bakal punah. Makanya kita itu harus melestarikannya dengan cara pelajari budaya daerah, mengikuti kegiatan, tidak merusak peninggalan budaya, dan memperkenalkan budaya ke orang lain. Kalau kita sudah mempelajari, mengikuti, dan tidak merusak dan memperkenalkan ke orang lain, itu termasuk kita sudah melestarikan warisan budaya. Biar upaya kita agar warisan budaya itu tidak punah. Kan sekarang udah zamannya modern. Kalau warisan budaya kan pasti kalau anak-anak zaman sekarang kayak apa sih, nggak asik. Mending misalnya kayak gini, kalau permainan, mending main MR, mending main yang lain daripada main engklek, tukang sodor, ya kan? Pasti kalian kalau kita nggak melestarikan, pasti itu bakal punah. Nah, dengan cara pemugaran, apa itu pemugaran? Bisa dibaca. Alisa, coba baca pemugaran itu apa? Ya, pemugaran itu memperbaiki sambil mempertahankan keaslian dan nilai sejarahnya. Pemugaran Candi Borobudur pada abad 1907. Terus melestarikan warisan budaya itu juga bisa dengan pencaksilat. Nah, kita itu bisa melestarikannya dengan memunculkan pencaksilat ini di kegiatan masyarakat, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, atau mengadakan perlombaan pencaksilat gitu. Ada yang ikut pencaksilat di sini? Nggak ada. Tadi pemugaran itu apa? Pemugaran memperbaiki atau merawat kembali sambil mempertahankan nilai budaya, nilai daerahnya, nilai sejarahnya. Pemugaran itu memperbaiki, itu ya. Warisan budaya itu ada berapa? Ada berapa macam? Dua. Warisan budaya, benda, tak benda. Kalau warisan budaya yang benda yang ada wujud aslinya. Kalau yang kedua selanjutnya kakak akan membagi kalian menjadi 6 kelompok menggunakan skill. Nanti cara mainnya, media yang ada di sini, nanti kalian 6 kelompok itu cepet-cepetan menjawab pertanyaan yang ada di soal-soal yang ada di kertas itu, langsung ditulis di papan. Biasa ini kan bawahnya ada. Nah, nanti kalian tulis di sini jawabannya kayak apa. Nah, nanti cepet-cepetan siapa yang cepat. Nah, di sini nanti sebelumnya kalian tuh perwakilan kelompok mengambil ini dompet satu-satu. Perwakilan kelompok mengambil satu-satu. Nah, habisnya ini kamu kan udah selesai 1 sampai 5. Ini ada 5 pertanyaan udah selesai, baru kalian menyusun puzzle. Puzzle ini tentang warisan budaya. Nah, ada gambar warisan budaya, benda ataupun tak benda. Nanti kalian selesai main game ini langsung menyusun puzzle. Siapa yang cepat nanti bakal kakak kasih reward. Kalau udah selesai, kalian presentasikan secara singkat kayak
Nah, ini Pak contoh